Kenapa kita selama ini doa kita tidak pernah dikabulkan? Ya kan? Satu, niatnya aja udah beda. Yang kedua, di saat kita ucapkan, ya kan? Niatnya kita, wah gue pengen beli Pajero deh, misalnya. Itu niat. Terus lagi, di saat perkataan kita, waduh saya nggak mau nanti keikut gaya hidup, gitu kan? Cukuplah gue mah punya motor aja cukup. Padahal tadi niatnya pengen punya Pajero. Nah, si perkataannya tadi direkayasa untuk pencitraan. Biar dilihat orang low profile. Padahal no profile. Low profile, maksudnya gitu. Setelah itu, dipikirkan lagi. Sudah diucapkan, dipikirkan lagi. Dipikirkan lagi, ibaratnya di saat tadi pengen Pajero, ini tadi itu ngomongnya seolah-olah nggak mau, pas dipikirkan ini mau misalnya. Wah, saya mau Pajero nanti biar saya bisa menggait cewek-cewek dengan mudah, ya kan? Misalnya gitu. Terus divisualisasikan itu. Wah, kalau gua datang dengan Pajero, muka jelek gua tertutupi, gitu kan? Terus nanti setelah itu dirasakan lagi dalam hati ini, nggak mungkin lah gua mendapat itu, gitu. Jadi udah kacau balau nih, tinggal ada yang nyambung. Sehingga tindakannya tadi kacau. Tadinya pengen beli Pajero, akhirnya apa? Cuma buat jajan nggak karuan. Ya nggak? Sering nggak kita melakukan itu? Nah, itulah kunci. Harusnya kita udah menyadari. Kok hidup gue begini-gini aja ya dari dulu? Kok saya ini jadi marketing udah luar biasa kalau pengalaman. Berapa produk yang sudah saya pasarkan. Saya pernah jadi marketing MLM misalnya. Dari tidak ada produk sampai yang ada produk. Saya pernah menjadi marketing otomotif misalnya kan, dari mulai motor sampai ke mobil. Saya pernah jadi marketing obat kuat misalnya. Sudah. Terus sekarang saya merambah ke marketing perumahan. Tapi gini-gini aja hidup gua. Harusnya itu udah jadi pertanyaan dalam diri kita. Ada apa ya? Kenapa saya ini jadi marketing gini-gini aja bikin saya kayak enggak, tapi utang saya malah makin banyak. Iya kan? Misalnya seperti itu. Nah, coba pahami. Kita kembali flashback di mana kita sudah mulai merasa bahwa kita hidup. Atau dari mulai kita nggak terlalu tergantung lagi dengan orang tua. Misalnya dimulai kita pertama kali kerja. Di saat kita kerja, oke, saya dulu pernah kerja waktu di pabrik 7 tahun misalnya. 7 tahun itu saya jadi apa? Saya cuma jadi operator mesin. Kenapa ya? Saya 7 tahun hanya jadi operator mesin. Padahal teman-teman saya yang baru 1 tahun, kok dia sudah bisa jadi leader? Nah, itu balik lagi. Kita evaluasi lagi diri kita. Kenapa kita hidup ini kita bilang kita sedang menjalani proses, tapi kok kita terjebak dengan proses itu? Kenapa kita tidak ada progres sama sekali? Tidak ada pertumbuhan? Karena Tuhan itu, anggaplah Tuhan memberikan kita persoalan, memberikan kita ujian. Tapi karena kita tidak pernah bisa menjawab ujiannya, sehingga persoalan yang sama, ujian yang sama selalu dikasih. Benar nggak? Ibarat kita naik kelas 1, kita mau ujian untuk naik kelas 2. Karena kita tidak bisa menjawab persoalannya, tidak bisa menjawab soal-soal ujian yang dikasih, akhirnya kita nggak bisa naik ke kelas 2, stuck di kelas 1. Benar nggak? Seperti itulah hidup. Kenapa kalian nggak beranjak dari sana? Karena tadi masih di kelas yang sama. Masih di posisi yang sama. Di saat kelas 1 pengen ke kelas 6 langsung. Pengen yang lebih instan. Akhirnya malah hancur. Pengen lebih instan tadi misalnya malah mencontek, malah ngancam orang lain untuk menjawab persoalannya. Sehingga ujung-ujungnya naas dia dikeluarkan dari sekolah. Itu hal-hal yang kitanya melihat itu instan, tapi sebenarnya yang kita ambil adalah langkah yang ribet, langkah yang muter, jalan yang panjang. Padahal Allah tadi udah ngasih, nih lu jalan pintasnya.
Ya kan? Lu nurut deh sama gua gitu. Kasarnya begitu. Kalau kita ngikutin dan kita selalu tadi penerimaan, tidak ketergantungan, lepaskan beban, terus lagi lepaskan pengakuan, itu kita sudah berada di titik nol. Tuhan hanya nyuruh kita berada di sana loh. Tuhan nggak nyuruh kita mau kemana-mana. Cukup lu berada di titik nol, di mana lu mengakui, menyaksikan bahwa sayalah Tuhanmu misalnya. Tapi kita ngeyel. Akhirnya apa? Yang banyak kita lakukan adalah bukan melihat ke dalam. Yang banyak kita lakukan adalah melihat keluar. Sehingga pikiran kita disibukkan hanya mengomentari hidup orang lain. Seolah-olah asumsi kita benar tentang si A. Seolah-olah kesimpulan kita benar tentang si B. Padahal kita sendiri tidak pernah secuil pun kita masuk. 1 senti pun masuk ke dalam diri kita. Yang terlihat hanya di luar. Yang terlihat hanya di permukaan. Wajar kalau tadi kita hanya terjebak dalam sebuah kata proses. Tiap ditanya, gimana bro? Sudah gimana jabatannya? Atau gimana hidup lu sekarang? Gue masih proses. Terus ketemu lagi 2 tahun yang akan datang, gue masih proses. Ketemu lagi 5 tahun yang akan datang, gue masih proses. Benar gak? Kita selalu terjebak dengan proses. Tapi kita lupa satu hal, pertumbuhan. Kita lupa dengan progres. Kenapa? Kita menggunakan metode SMART ya. Spesifik, terukur, mudah dicapai, relevan dengan visi kita, relevan dengan tujuan tertinggi kita, terus lagi time bound, ada batas waktu. Harusnya kita sudah punya target. Karena itu adalah bagian dari doa. Tahun ini gue mau jadi apa? Tahun depan gue mau jadi apa? 3 tahun lagi gue mau jadi apa? Kalau tahun ini sifat gue masih seperti ini, tahun depan gue pengen ini dirubah. Kalau tahun ini gue masih egois, tahun depan minimal gue udah gak egois lagi deh. Kalau tahun ini gue masih tidak percaya diri, tahun depan gue sudah jadi orang yang optimis, orang yang penuh percaya diri. Itu namanya perkembangan. Itu namanya peningkatan, pertumbuhan. Kita selalu terjebak dengan proses mengatasnamakan takdir dan nasib. Udah kitanya nggak mau menjemput rezeki, sudah kitanya ngeyel, kita salahkan Tuhan atas nama takdir. Benar nggak? Nah coba, ayo sekarang kita sudah merasakan buktinya, kita coba. Kita selalu tarik diri kita di titik nol. Kita selalu tarik di posisi kita pada titik nol. Posisi di mana kita merasakan bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Kita belajar, ini butuh latihan. Ini hanya nggak bisa hanya berdasarkan perkataan, hanya berdasarkan bagaimana kita mengucapkan. Ini perlu dilatih. Makanya kembali ke dalam, move in, lihat ke dalam, apa yang kita rasakan. Ada nggak rasa dengki kita? Walaupun sedikit, walaupun halus. Rasakan itu. Kalau ada, ucapkan tadi. Ya Allah, jangankan rasa dengki ini. Bahkan ruh dan jasadku pun hanya kepunyaan. Aku tidak punya apa-apa. Bahkan kita tidak mengakui itu si dengki. Gitu. Kalau masih lagi ada terasa, ucapkan lagi itu dalam hati. Ini adalah bentuk latihan. Di saat kalian latihan, rasakan. Rasakan apa yang terjadi setelah itu. Dan teruslah berprasangka baik. Hadirkan Allah di setiap perkataan kita, di setiap niat kita, di setiap perasaan kita, di setiap tindakan kita, hadirkan Allah. Jangan kita hanya berbicara, Allah tidak jauh dari urat leher. Allah tidak jauh dari urat nadi. Tapi kita sendiri merasakan Allah itu jauh banget. Karena kita tidak pernah merasakan Allah itu ada bersama kita. Nah coba, ayo kita praktekkan. Praktekkan, nggak salah kan dicoba. Siapa tahu dengan kita mencoba hal yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda. Jangan sampai kita sudah tahu apa yang kita lakukan terdahulu atau yang sampai detik ini tidak membuat kita maju. Tidak membuat kita itu yakin dengan Tuhan.
Malah setiap hari yang ada kita meragukan Tuhan. Coba kita praktek. Itu sederhana kalau kalian punya kemauan. Tapi kalau kita tidak pernah punya kemauan, itu hanya penghias manis mulut bibir aja. Hanya penghias manis di bibir aja. Hanya sebagai kata-kata. Tapi kalau kita praktekkan, tidak perlu ada orang yang tahu. Tapi kita praktekkan terus. Apa yang kita rasakan, sharingkan. Namanya kita masih belajar semuanya. Karena baru sedikit aja yang kita pelajari, sudah luar biasa hasilnya. Apalagi setiap ada pelajaran kita praktekkan, setiap ada pelajaran kita praktekkan. Sampai pada suatu titik di mana kita sudah haus dengan ilmu. Setiap kita berhadapan dengan siapapun kita kosongkan gelas. Kita berada di titik nol tadi, di mana kita berada di satu ruang kosong yang tidak terbatas.